Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu. Nama saya Krisostomus Tambunan, kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan kepada saya. 1. Sebutkan teori-teori Islam masuk ke Indonesia. Teori-teori Islam masuk ke Indonesia ada 4, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. 2. Sebutkan dan jelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kapan tahun berdirinya, bagaimana perkembangannya, dan mengapa kerajaan itu runtuh. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sejak tahun 1267 sampai 1521. Perkembangan kerajaan tersebut mulai setelah resmi menjadi kerajaan Islam. Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Mengapa kerajaan itu runtuh? Karena Portugis berhasil menguasai wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka. 2. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri sejak tahun 1478. Perkembangan kerajaan tersebut menjadi pusat corak Islam dan wilayah-wilayah di pantai utara, dan Jawa berada di bawah pengaruh Demak. Mengapa kerajaan itu runtuh? Karena terjadinya perang saudara yang saling memperebutkan tahtanya. 3. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri sejak tahun 1582 di Kota Gede. Perkembangan Islam sangat pesat ketika Mataram di bawah Sultan Agung. Usaha Sultan Agung tampak jelas ketika banyak ulama yang diberi hak untuk menggolak tanah perdikan keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Dimulai pada saat kekalahan Sultan Agung dalam misi memperebut Batavia serta menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Kemudian setelah kekalahan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan dilalaikan sebab masyarakat sebagian besar dikerahkan untuk menghadapi perang. 4. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri sejak 8 Oktober 1526 dan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintah Sultan Ageng Tritasia yang membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Namun Sultan Ageng Tritayasa sangat menentang Belanda yang membentuk dalam VOC dari berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah membekapi kapal dagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lainnya, sehingga Banten menjadi wilayah yang perdagangannya berkembang pesat. Kerajaan Banten runtuh karena Sultan Ageng Tritasia gagal mengalahkan VOC. Karena dihianati putranya Sultan Haji membantu VOC. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Banten pada 1683. 5. Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo didirikan pada 1565. Kerajaan Gorontalo mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 ketika Kesultanan ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan mengembangkan berbagai inovasi di bidang pemerintahan, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Runtuhnya kerajaan Gorontalo adalah karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari dari Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya mendatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. 6. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan pada tahun 1568. Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaan selama pemerintah Jaka Tingkir. Kesejahteraan dan kesenian di Pajang mengalami kemajuan dan penyebaran Islam mengalami wali yang bernama Syekh Siti Jenar. Terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Usai perang, Raja
Hadiwijaya sakit dan wafat. Pajang menjadi rebutan putranya Pangeran Benawa dengan menantunya Arya Pangiri. Tata kerajaan Pajang pun diambil alih oleh Arya Pangiri. 7. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan pada tahun 1522. Kesultanan Cirebon mencapai puncak kemajuan pesat baik di bidang agama, politik maupun perdagangan. Dalam bidang agama, sangat jelas terlihat bahwa Islamisasi berjalan sangat masif. Dakwah agama Islam berbagai wilayah terus-menerus dilakukan. Runtuhnya kerajaan Cirebon terjadi 16 tahun selepas pemerintahan Panembahan Girijaya. Raja Cirebon yang ketiga itu pada tahun 1662 wafat, dibunuh ketika sedang berkunjung ke Sultanan Mataram. Di sana bersama dua orang putranya, Pangeran Mertawijaya dan Kertawijaya. Ketiga tak diizinkan pulang oleh Amangkurat hingga wafat. 8. Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku didirikan pada tahun 1257. Pesat perkembangan Islam di Maluku membuat kerajaan-kerajaan di Maluku turut memeluk Islam. Maluku memiliki 4 kerajaan besar Islam, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Runtuhnya kerajaan Maluku karena kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan bangsa asing Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil tempat rempah tersebut. 9. Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak didirikan pada tahun 1771. Perkembangan kerajaan Pontianak bisa dibilang cukup pesat di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kerajaan Pontianak mengalami masa kejayaannya karena pemerintah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri begitu giat mengembangkan perdagangan relasi antar pelabuhan Sambas, Selaku, Sembakau, dan Singkawang bergulir lancar. Runtuhnya kerajaan Pontianak karena adanya konflik perbatasan Mempawah dan Sambas, menambah rumit perebutan kekuasaan di wilayah Kalimantan Barat. 10. Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo didirikan pada tahun 1399. Kerajaan Wajo mengalami masa keemasan pada zaman Tadam Pare, Ruang Rimanggalatung Agung Matoa, yaitu Raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arung Matua Langsukuru Patomula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Goa Luwu dan Sompeng terlebih dahulu memeluk agama Islam. Keruntuhan Wajo ini awalnya disebabkan oleh keterlibatan secara tidak langsung dengan Rumpana Bone, dan saat itu pun Belanda yang mengeluarkan politik pasifikasi, yaitu semua kerajaan di wilayah penuh kepada Belanda. Soal nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan proses integrasi di Kepulauan Indonesia pada masa Islam? Jelaskan. Proses integrasi suatu bangsa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya integrasi akan melahirkan satu kekuatan bangsa yang ampuh dan segala persoalan yang timbul dapat dihadapi bersama-sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wujud konkret dari proses integrasi bangsa. Soal nomor 4. Jelaskan pengaruh kebudayaan Islam dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Masuknya kebudayaan Islam pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perpaduan kebudayaan lokal dan Islam menghasilkan akulturasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat tercermin pada bidang antara lain sebagai berikut. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, ataupun menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar
sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Yang kedua, bidang politik. Dalam bidang politik, masuknya budaya Islam ke kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mulai runtuh dan peranannya mulai digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Yang ketiga, bidang sosial. Dalam ajaran Islam, tidak menerapkan sistem kasta seperti agama Hindu. Hal ini yang menyebabkan pengaruh Islam berkembang pesat dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Yang keempat, bidang pendidikan. Pada awal masuk Islam di Indonesia, mulanya pendidikan agama dilaksanakan di masjid. Langgaran atau surau pelajaran yang diberikan adalah membaca Al-Quran. Tata cara beribadah, akhlak dan keimanan sering berjalan waktu. Kemudian muncullah pesantren. Yang kelima, bidang kebudayaan. Adat istiadat dan kebiasaan yang banyak perkembangan dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilah, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Sekian dari video saya di sini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.